Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, terkadang sebagian manusia sudah tidak terasa akan peringatan yang telah Allah berikan kepadanya melalui tanda-tanda agar mereka mau untuk memperbaiki diri. Setidaknya ada beberapa tanda yang bakal kamu alami ketika Allah sudah tidak peduli denganmu dan membiarkanmu hanyut dalam keterlenaan hidup. Namun pada dasarnya Allah telah memberimu kesempatan untuk ingat akan kepadanya, sehingga dengan gercep mampu memperbaiki diri. Di bagian awal dari kitab Ayyuhal Walad, nasihat Imam Al-Ghazali untuk murid-muridnya, disebutkan tanda Allah tidak peduli dan tidak menginginkan kebaikan untuk seorang hamba. Tanda Allah berpaling dari hambanya adalah seseorang yang tersibukkan dalam sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Ketika masa dari umur seseorang berlalu dari selain ibadah yang telah dituntut darinya, tentu baginya patut menyesal selamanya. Barang siapa yang menginjak umur 40 tahun namun kebaikannya dikalahkan oleh keburukannya, maka hendaknya mempersiapkan diri ke neraka. Perkataan serupa juga pernah disampaikan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Tanda Allah berpaling dari seseorang hamba adalah Allah menjadikan sibuk dalam aktivitas yang tidak berguna. Jika seseorang tersibukkan dengan maksiat dan aktivitas yang menjauhkan dirinya dari Allah dan surganya, maka ia akan tertimpa keburukan dan kehinaan. Inilah yang terjadi kepada ahli maksiat. Allah ingin menghinakan mereka dengan maksiat-maksiat mereka. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, mereka adalah orang-orang yang hina di hadapan Allah sehingga mereka bermaksiat kepadanya. Sekiranya mereka adalah orang-orang yang mulia di hadapan Allah, niscaya Allah akan menjaga mereka. Apabila seorang hamba telah hina di hadapan Allah, maka tak seorang pun akan memuliakannya. Beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang Allah hinakan, tidak seorang pun akan memuliakannya. Quran surat Al-Hajj ayat 18. Apabila orang-orang memuliakan secara lahir, itu dipastikan karena mereka memiliki kepentingan terhadapnya atau takut terhadap kejahatannya, padahal ia adalah orang yang paling rendah dan hina di dalam hati mereka. Sebaliknya, orang yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan tunjuki dia kepada jalan yang mendekatkan diri kepada Allah dan surganya. Jalan tersebut berupa iman dan amal soleh, yaitu keimanan yang didasarkan kepada ilmu yang pasti dan amal soleh sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Dari Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang kehendaki kebaikan padanya, maka dia akan menjadi orang itu paqih terhadap agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain di Musnad Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan atas hambanya, maka dia memperkerjakannya. Para sahabat bertanya, bagaimana Allah memperkerjakannya? Beliau menjawab, Allah memberikannya taufik untuk beramal soleh sebelum kematiannya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Dalam redaksi lain, Rasulullah SAW menjawab pertanyaan serupa. Allah Azza wa Jalla memberinya hidayah mengerjakan amal soleh sebelum wafatnya, lalu mencabut nyawanya di atas kondisi tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat yang beriman, jika Allah menyibukkan kita dengan kebaikan dan amal soleh, maka bergembiralah dan bersyukurlah. Semoga ini menjadi tanda Allah mencintai kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, seringkali kita merasa terbebani oleh dosa-dosa kita dan berharap agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita sebagai manusia pasti pernah melakukan perbuatan dosa, baik perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Dosa dan pahala yang kita dapat akan menjadi amalan kita ketika hari pembalasan tiba. Amalan kita nanti akan ditimbang, baik itu amalan dosa dan pahala yang sudah kita dapat. Jika amalan buruk kita lebih berat, maka kita akan masuk neraka. Sedangkan jika amalan pahala kita yang lebih berat, maka kita akan masuk surga. Kita harus selalu ingat kepada Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah selalu memberi kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Jika kita merasakan penyesalan yang tulus, berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan buruk, merasakan perbuahan dalam hidup kita, akan merasakan kelegaan dalam hati, maka itu tanda bahwa Allah
sedang menghapus dosa kita dan Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Berikut 5 tanda jika Allah Subhanahu wa taala sedang menghapus dosa-dosa kita. 1. Kelelahan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, ujian senantiasa menimpa orang mukmin pada diri, anak, dan hartanya, hingga ia bertemu Allah dengan tidak membawa satu kesalahan pun atasnya. Hadis riwayat Tirmizi. Rasa kelelahan ini merupakan tanda Allah sedang menghapus dosa-dosa kita. Saat dosa-dosa kita dihapus, maka beban dosa yang kita pikul telah diangkat. Kita akan merasa lebih ringan dan lebih lega, tetapi pada saat yang bersamaan, proses penyucian jiwa kita dapat menimbulkan rasa lelah, dan proses ini mungkin melibatkan refleksi yang dalam, penyesalan dan usaha untuk memperbaiki diri. Mungkin kita menghadapi tantangan dan perjuangan yang menimbulkan rasa lelah, tetapi itulah perjalanan untuk mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. 2. Sakit. Diterangkan oleh Rasulullah, beliau bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sakit merupakan bagian dari hidup yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Saat kita sakit, mungkin kita merasa lelah, tidak nyaman, bahkan mungkin terbatas dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Namun jangan melupakan bahwa dalam setiap kesulitan itu terkandung hikmah dan rahmat dari Allah. Di saat kita sakit mampu bersabar dan tidak mengeluh atas ujian tersebut, maka Allah sedang menghapus dosa-dosa kita. 3. Kekhawatiran dan rasa bersalah atas perbuatan buruk yang dilakukan di masa lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apakah orang yang sudah mati lalu kami hidupkan dan kami beri dia cahaya membuatnya dapat berjalan di tengah-tengah orang banyak, sama dengan orang yang berada dalam kegelapan sehingga dia tidak dapat keluar dari sana. Demikianlah dijadikan terasa indah bagi orang-orang kafir terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surat Al-An'am ayat 122. Tanda Allah sedang menghapus dosa kita salah satunya adalah perasaan kekhawatiran yang berkurang. 4. Gangguan dan musibah. Ketika kita merasa terganggu atau kita mengalami musibah, itu sebenarnya merupakan tanda bahwa Allah sedang menghapus dosa kita. Gangguan dan musibah adalah bagian dari ujian hidup yang Allah berikan pada hambanya. Gangguan dan musibah seringkali membuat kita sadar akan keterbatasan dan kelemahan kita sebagai manusia. Saat kita dihadapkan dalam situasi yang sulit, kita mungkin merasa lemah dan tidak berdaya. Namun jangan kita lupakan bahwa dalam kesulitan tersebut terkandung hikmah dan pembelajaran yang sangat berharga. 5. Kesedihan. Dari Abu Sa'id Al-Khudari, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika kita merasa sedih, itu menunjukkan bahwa kita merasa penyesalan yang penderitaan dalam hati kita. Kesedihan adalah respon alami ketika kita menyadari akan kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Jadi ketika kita mengalami hal-hal tadi, harusnya kita bersyukur karena dosa kita sedang dihapus dan kita harus terus berusaha untuk memperbaiki diri. Sahabat yang beriman, itulah 5 tanda jika Allah sedang menghapus dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.